Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Selalu ada semangat. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Kau mengutus kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Karena itu kami membutuhkan firman Tuhan sebagai pedoman. Berbicaralah Bapa melalui firman Tuhan yang kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Galatia 1. Salam. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah masuk di dalam buku Footprints yang ke-24 dan kita masuk ke dalam bacaan yang baru, yaitu dari surat Galatia 1 ayat 1 sampai 5 dengan tema bukan karena manusia. Ada orang yang menghasut jemaat di Galatia untuk menolak Paulus. Paulus tahu saat ini. Itu sebabnya Paulus menyebut dirinya rasul yang dipilih Allah, bukan dipilih manusia. Allah telah memanggil Paulus. Allah memberi tugas kepada Paulus. Allah juga memanggil kamu dan ibu. Allah memberi tugas kepada kita semua. Tugas itu adalah memberitakan Injil kebenaran Allah. Kerjakanlah panggilan itu dengan setia dan sukacita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu bahwa Paulus adalah rasul yang unik? 1. Nama aslinya dalam bahasa Ibrani adalah Saulus. Setelah bertobat, ia menggunakan nama Yunani, yaitu Paulus. 2. Waktu kelahirannya kurang lebih sama dengan waktu kelahiran Yesus Kristus. 3. Paulus adalah salah seorang Farisi yang menjadi Kristen dan paling terkenal. 4. Paulus tidak pernah menjadi murid Yesus secara langsung, tapi Yesus sendiri langsung mendatanginya dalam perjalanan ke Damsyik. 5. Dulu membenci Injil, tapi setelah bertobat, ia sangat giat bersaksi tentang Yesus. 6. Paulus tak pernah tinggal tetap di suatu tempat. Ia selalu berpindah-pindah dalam memberitakan Injil. 7. Paulus lahir di Tarsus, dibesarkan di Yerusalem. Tapi setelah pertobatannya, ia hampir tidak dikenal di Yerusalem. 8. Pekerjaannya adalah membuat tenda. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Bukan karena kami memilih Engkau, tapi Engkau memilih kami sebagai anak-anak yang dibenarkan, yang dikuduskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Karena itu, kita ini
juga harus melakukan pekerjaan Allah, memberitakan Injil seperti Paulus dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Caranya yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, antara lain tidak menyontek di sekolah, tidak berkata yang tidak sopan, marah-marah, iri hati. Wah, semua hal yang jelek-jelek itu harus kita hindari. Jadilah anak Kristiani yang penuh dengan kasih, tanggung jawab, kebaikan, murah hati, lemah lembut, dan masih banyak lagi. Percayalah, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.